ilmu yang kamu nyatakan ilmu. Qala fashhadu, Allah berkata, maka saksikanlah. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku pun bersama kalian menyaksikan. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan ayat yang demikian ini, 3 ayat, kita semua sudah dibuatkan berita gembira oleh Allah. Karena sudah bukan urusan kita lagi sekarang nih. Ini sudah urusan Tuhan. Karena kita sudah dikuatkan oleh Allah untuk menjalankan ayat-ayatnya. Dikuatkannya saja ya, bukan karena kita karena bisa. Maka bermula setelah saya pulang dari India, itu setelah sampai rumah pendopo ya khususnya, karena ketika saya pulang pertama itu ke rumah Gang Poli, tapi setelah saya ke rumah pendopo itu ada permintaan anak-anak saya. Permintaannya itu juga permintaan kalian setelah saya tahu, yaitu untuk kembalikan mamanya. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Mana mau ngembalikannya? Orang pergi pun saya tidak tahu secara zahiriah. Kalau secara batiniah sebenarnya saya tahu, karena beliau pergi itu permisi. Pakaiannya seperti pakaian warna merah, lengkap bercadar. Dia cium saya dengan mengatakan, aku pergi. Ketika itu saya bertanya, kemana? Itu ketika saya masih di India. Tidak ada jawaban. Langsung pergi saja. Saya pun tersetak bangun, mau buang air kecil. Tapi dari tersentak bangun itu mau keluar dari kelambu, karena ketika itu ada kelambu, itu semua jawaban ada. Sudah selesai semua jawaban. Pada singkat kali waktunya, paling 2-3 detik saja. Begitulah kalau sudah Tuhan berbuat ya. Jadi bukan dalam keadaan mimpi. Kalau yang tadi seolah dalam keadaan mimpi. Ketika bertanya kemana, itu sudah tidak ada. Saya pun terbangun mau buang air kecil. Hanya sebatas waktu keluar dari kelambu, itu semua jawaban sudah ada. Tapi jawaban itu tak bisa disebut dengan kata-kata. Ya, itu mungkin ada hanya beberapa orang yang tahu, yang ikut ke India lah ya. Namun dengan berjalannya waktu, yang tidak tahu jawabannya dari itu, walaupun tahu tapi tak tahu, tak tahu tapi tahu. Hanya tidak tahu mengatakan bilangan kata-katanya saja. Akhirnya terus berjalan waktu, namanya itulah menyaksikan namanya. Maka dapat satu
kemana beliau pergi. Kalimahnya tak lain tak bukan Sidratul Muntaha. Dah, datang pertanyaan lagi, apa sih Sidratul Muntaha? Mau muntah aku dengarnya itu. Tapi terus begitulah. Mungkin orang tarekat mengatakan zauq. Apa Sidratul Muntaha? Aku tak ngerti. Itu tempat yang sangat jauh. Ilmuku tak ada sampai situ. Amalku pun takkan pernah mencapainya. Tapi dikarenakan kalimah tadi terkatakan suatu tempat yang sangat jauh, maka terbentuk satu kalimah lagi. Sidratul Muntaha itu adalah suatu tempat yang sangat jauh. Nah, di mana tempat yang sangat jauh itu? Nggak tahu lagi. Tapi terus berketerusan. Mana tempat yang sangat jauh itu? Sampai pulang dari India masih belum tahu itu mana tempat yang sangat jauh itu. Namun kadang ada permintaan untuk dipulangkan. Saya hanya menyuruh kepada anak-anak ambil wudhu, kita sholat jamaah. Kalau dia dipulangkan Allah, maka dia pulang. Kalau dia tak dipulangkan Allah, apa boleh buat? Papa tak bisa buat apapun. Tidak ada ilmu padaku. Namun setelah yang demikian permohonannya, karena Allah, Engkau tahu kenapa kami sholat. Sholat kami nak minta balasan, ampunkan kami. Sekali ini sholatku tidak karena Allah, ada karena sesuatu. Apa itu? Permintaan anak-anakku. Aku tidak ikhlas kali ini. Dan aku tidak tahu ikhlas itu apa. Kalau dikatakan orang itu ikhlas karena Allah, sekali ini memang aku tidak karena Allah. Tapi kalau Allah berkata bahwa itu sholatku ikhlas, itu terserah Tuhan tuh. Tapi aku tetap minta ampun dan tak tahu doanya apa. Doanya hanya kau tahu. Aku kumpulkan anak-anakku dan kau mendengar apa permintaan anakku. Aku sendiri tak punya permintaan sebenarnya. Apakah bagus ia balik padaku ataukah buruk ia balik padaku? Aku tak tahu. Jadi payah untuk meminta. Nanti kena lagi. Aku minta balik kan ternyata nggak bagus menurutku. Tak aku minta balik gimana lagi? Nggak ngerti. Saya lebih banyak nggak ngerti memang. Tapi karena permintaan anak, ya sudah. Itulah rupanya permintaanku juga. Nggak ku nafikan bahwa itu juga permintaanku. Ya. Karena nggak ada permintaan anak-anakku kalau tidak ada aku. Jadi demikianlah halnya, sehingga singkatkan cerita, mulai mengerti apa tempat sangat jauh itu. Tadi Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha, itu rupanya tempat yang sangat jauh. Yang sampai ke Indonesia masih belum tahu, sampai sholat nih tadi. Apa yang sangat jauh itu? Karena kita ketahui yang sangat jauh kalau menurut pandangan mata itu adalah ya langit, ya kan?
Langit itu tempat yang sangat jauh. Dan memang kita dengar Sidratul Muntaha kan di atas langit sana. Betul ya? Ah, begitulah yang kita dengar ya. Jadi bersesuaian gitu. Mulai pikiran tuh ke sana, dibukakan Allah. Oh gitu. Tempat yang sangat jauh itu adalah ya di atas langitnya cocok, Sidratul Muntaha. Tapi kan masih belum tahu, masa mau ke sana pakai apa? Amal tak cukup, tak seujung kuku, ibadah tak seujung kuku, mau sampai ke sana. Namun cari lagi, karena Tuhan tidak akan berkhianat kepada hambanya. Berketerusan saja. Yang saya wasiatkan kepada anak itu adalah satu doa. Doakan saja ini. Mana doanya itu? Itu doa Adam dan Hawa. Qala, keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami ini zalim, menzalimi diri kami sendiri. Kalau tak kau ampuni, entah engkau rahmati, niscaya kami rugi. Itu saja doakan. Tak ada doa lain. Aku tak tahu dengan cara lain. Itu aku suruh kepada anak-anakku, apakah mereka jalankan atau tidak, aku pun tak tahu. Karena aku tidak pernah paksa agama nih kepada kamu. Gak usahkan kepada orang lain, kepada anak-anakku tidak pernah aku paksa. Yang tahu aku adalah orang zalim. Jadi itu saja yang didoakan. Rupanya terbuka lagi. Ya. Apa sih itu langit? Ya. Karena tempat yang sangat jauh itu ya setahu saya itu langit. Dan mungkin di atas langit lagi. Di atas langit saya nggak ngerti ya. Karena katanya yang namanya Sidratul Muntaha di atas langit sana. Ya sudah, saya tahunya paling jauh itu langit. Dan dulu saya sekolah, yang disebut langit itu batas pandang. Batas pandang itu langit. Jadi batas pandangmu itulah langit. Ya. Itu kalau saya sekolah dulu. Ya. Karena kalau sampai ke batas pandang yang gue tengok itu ada langit lagi di atas sana. Itu disebut orang langit atas langit. Gitu. Makanya kalau di rumah, kalau gue tidur gini, batas pandang itu disebut langit-langit. Jadi langit itu, definisi langit adalah batas pandang. Gitu. Batas pandang. Nah di situ terbuka lagi. Batas pandang, batas pandang. Akhirnya terjadilah satu kalimat. Karena mau mencari tadi ini. Mencari yang diminta anak-anak tadi. Bisa mulangkan itu. Enak kali. Aku hanya minta ampun saja. Kalian pun minta ampun lah. Kok tak diampunkan pasti ruginya. Gitu. Jadi udah mulai makin dapat ya. Makin dapat ya. Ini saya nyampaikan ini terserah ya, pas sesuai apa tidak judulnya ya. Jadi akhirnya ujung pandang gitu. Kalau ujung pandang udah ngerti kalian.
Itu mungkin bisa aku sampai ke sana. Tapi kalau ke langit, macam mana aku sampai ke sana? Pasti Tuhanku tak buat seperti itu gitu. Karena aku tak mampu untuk itu. Kalau ujung pandang kira-kira tahu kalian? Coba tunjuk tangan, siapa yang tahu ujung pandang? Ada di Indonesia nih, satu kota namanya ujung pandang. Ada yang tahu? Namanya dulu. Saya sempat silap ketika itu, mulai senang. Oh kalau kesini insya Allah aku bisa ya Allah. Tapi saya pikir itu di Kalimantan. Rupanya tengok-tengok Google, tanya Mbah Google juga, ya dia mau pandai tuh Mbah Google tuh. Apa aja pandai deh. Jadi kalau kalian sekolah udah pandai A, B, C, alif, bata, udah tinggalkan aja sekolah kalian tuh. Tengok aja di Google semuanya. Bisa kalian buat nanti air laut tuh jadi bensin. Kalau cuma sekolah gitu-gitu aja, tak ada cerita tuh. Tapi artinya bukan nyuruh kalian tak usah sekolah, silakan aja. Kalian sekolah nanti kalian bawa apa kebenaran. Tak usah kau tinggalkan. Kalau kau tinggalkan tenggelam juga nanti itu. Nah, tanya Google, rupanya Sulawesi. Sulawesi Selatan. Apa ibu kota Sulawesi Selatan? Hah? Sekarang Makassar. Dulu ujung pandang namanya gitu. Alhamdulillah Makassar rumahnya. Makassar tak apa, sana pun jadi. Tak berlama-lama lagi saya pun berangkat ke sana karena sudah tahu tentang itu. Tapi mau ngapain ke Makassar nggak tahu juga gitu. Tapi yang penting jalankan aja. Karena gini, kita ini kan dalam kegelapan. Jadi kalau ada satu kendaraan, kita punya kendaraan dalam satu kegelapan, kita punya mobil, itu yang bisa kita lihat hanya sebatas apa yang dicahayakan oleh mobil kita itu, lampunya. Ya sebatas itu kita bisa jalan. Kalau kita tak berani, kita akan diam terus. Tapi kalau kita berani, sebatas apa, mungkin 10 meter yang bisa disenternya, 10 meter itulah dulu. Nanti insya Allah akan terang lagi di sana. Apa bisa dijalani atau tidak, kita nggak tahu. Itu memang kegelapan yang hebat. Alhamdulillah, saya kalau kayak gitu, ya dibuatkan Allah berani kalau kayak gitu. Tapi kalau ke atas langit, tak ampun saya. Cemana caranya tuh? Ilmu dan amal saya tak seujung kuku. Ya. Nah. Jadi sampailah ke Makassar dengan cara menggunakan kapal ketika itu ya. Udah sampai di Makassar, tak tahu mau kemana. Tujuannya kemana? Ke masjid. Memang tak lain tak bukan masjid tempatnya. Ya. Sampai saya ke masjid, sholat, saya khutbah. Yang mendengarkannya hanya satu orang. Itu yang saya bawa memang. Ya, Yusuf dan Pi, dengar, kenal kalian kan? Nah dia itulah, khutbah lah saya. Dia seorang itu, tapi tak usah kecil hati, banyak yang dengar. Ya. Tapi bukan dari jenis manusia. Bukan dari jenis manusia deh. Kalau manusianya satu orang aja. Para jin ngamuk-ngamuk. Akhirnya saya ikut ngamuk juga ketika itu. Saya masih terkena amukan itu. Padahal saya tak mengganggu sedikit pun orang di situ. Mereka tak ada, siapa pun tak ada di situ. Tiba-tiba saya khutbah, begitulah mereka rupanya, para jin itu. Khutbahnya 3 ayatnya saja. Pertama, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum, itu yang pertama tadi.
kedua, ya golongan jin dan manusia, ya maksyarul jin. Ini yang satu harapan kita nih. Para nabi, ingat ya, udah janji kalian. Aku mengingatkan para nabi itu, karena para nabi tidak pernah mati. Mereka hidup. Maka aku suruh kalian nih sekarang, serukan saja kepada alam nih, yang kau sangka tak dengar. Kalau jin dan manusia sudahlah. La'amla'anna jahannamin minal jinnati wan nasi ajmain. Kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia semuanya. Jadi itu makanya khutbah. Ketika khutbah itu di situ datang lagi sholat dulu ya. Sholat di masjid itu di Makassar itu ya, di pelabuhan Makassar. Baru di sana nyampe kepada saya ayat wattini wazzaitun wa turi sinin. Apa artinya, no? Gitu mereka ngartikan, demi buah tin dan buah zaitun. Tapi saat kepada saya yang disampaikan ketika itu bukan buah, itu bukit. Bukit tin dan bukit zaitun. Wa turi sinin. Kalau mereka ngartikan wa turi sinin dan bukit sin, Gunung Sinai katanya. Maka saya pun tak tahu ini ke bukit yang mana yang mesti saya tempuh nih. Karena kita tak tahu memang. Yang jelasnya sudah kita jalani sampai kita di sinaran lampu kita di pelabuhan Makassar. Kita hanya sholat 2 rakaat, khutbah, datang surahnya kembali, memberikan penerangan, cahayanya kembali, dengan kalimah wattini wazzaitun wa turi sinin. Tapi nggak tahu mana nih bukit tin, bukit zaitun, gitu. Bukit tin, bukit zaitun. Sinin dari saya itu hanya dua itu. Suruh berulang-ulang sepertinya si Siti Hajar untuk menyusukan anak-anaknya, untuk memberi makan, untuk berminum anak-anaknya. Karena semuanya nanti memang minta itu. Kepada Musa pun nanti umatnya minta tak air. Macam mana caranya? Tak bukan si Siti Sarah tuh, Siti Hajar itu hanya ya ke puncak bukit sana, ke puncak bukit sana. Nggak taunya nanti adanya air gitu dari telapak kaki anak yang tak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba ada aja anak tuh nanti. Dihentaknya kakinya, selesai nanti. Itu kehendak Tuhan semuanya. Maka jangan sangka buruk terhadap Maryam. Paham kan itu cerita saya? Sudah, saya lanjutkan lagi. Cuma yang lalu saya pernah juga ke Makassar itu, yang lalu. Tapi itu dengan menggunakan pesawat. Ini dengan menggunakan kapal laut. Jadi yang tahu dengan tempat saya dulu itu orang-orangnya An-Nazir. Itu Bang Sobri dengan Bang Ikram. Jadi CWA saja Sobri dan Ikram, suruh mereka terbang
ke Makassar, gitu. Tapi sebelum yang demikian, saya sudah duluan menuju kepada tempat yang saya dulu pernah. Itulah disebut Mawang, tempat orang An-Nazir. Mereka pun terkejut dengan keberadaan saya. Kok berani datang lagi? Tapi mereka pun mulai tahu siapa yang datang tuh. Tapi tetap menyombongkan diri. Masih lah, tidak sombong-sombong macam dulu. Tapi ya mau tunduk gimana, dulu udah agak tak enak gitu. Nah, tapi gitulah, saya sempat juga 8 malam di sana untuk itu semua. 8 malam. Singkatkan cerita, saudaramu yang dari Batam pun datang, 2 orang. Maka akhirnya saya menuju ke Gunung Bawah Kraeng. Nah, dengan susah payah kami mendaki gunung itu. Tapi cuma sampai pos 7 saja. Sebenarnya itu sampai pos 11 katanya. Saya tidak tahu. Ternyata sampai pos 7, di sana kami menginap 1 malam, dan hujan badai di sana terjadi, kedinginan, tenda tak sanggup jadi tenda. Akhirnya begitulah, dengan susah payahnya semuanya. Alhamdulillah dilalui malam itu. Kesimpulan, kalau saya sebenarnya lebih baik mati, tapi karena ada samping kiri kanan yang tetap begini begitu apa segala macam, ya sudah. Yang penting sudah diseru kan. Nah, turun, selesailah sudah. Turun, nggak tahu juga mau kemana lagi ini. Karena saya sangka itu nanti di puncak tuh ada 2 bukit gitu. Rupanya nggak demikian. Dah turun, kami turun langsung ke Makassar. Ke Makassar, nggak tahu mau kemana, tapi waktu 8 hari tinggal di Mawang itu, memang petunjuk datang lagi di sana. Petunjuk itu ketika itu begini, ada di Mawang itu orang-orangnya sudah pada bubar juga lah kalau saya katakan ya, semenjak saya datang lalu yang tahun berapa, dan mereka nampaknya menyombongkan diri, terakhir dibuatkan oleh Allah itu segala sesuatunya, akhirnya mereka pecah. Tapi tetap kecintaan mereka ada gitu. Jadi ketika saya datang, itu ada yang sibuk mau ngebel. Dia sangat meyakini ini benar. Maka dia hanya bertanya, setelah ini mau kemana? Ketika itu saya jawab, saya belum tahu, tapi saya mau ke bukit ini. Tapi saya pernah dengar dulu dari si yang diagungkan mereka itu, namanya siapa ya? Daeng Rangka. Itu Daeng Rangka Anda menunjukkan kepada saya satu tempat, itulah Gunung Bawah Kraeng. Mungkin saya ke situ dulu. Oh ya benar katanya, disambutnya langsung. Itu benar. Jadi setelah itu aku nggak tahu, saya bilang. Setelah itu nanti pergilah ke Wentira. Jadi setelah saya dari Bawah Kraeng tadi pos 7 tadi, itu turun. Jadi nggak tahu, ingat ya. Saya menjalani ini dengan ketidaktahuan. Bukan dengan kepintaran. Hanya dengan kebodohan. Jalankan saja atas perintah Tuhan. Jadi setelah dari Bawah Kraeng sampai kami ke Makassar kembali, kota Makassar. Tapi ingat, setiap perjalanan kami itu masuk masjid khutbah, Nanti tanyakan Mas Yusuf berapa masjid yang kami masuki dan tetap khutbah. Dan orang manusianya yang mendengar cuma dia, nggak ada yang lain. Dan khutbahnya ini juga 3 ayat ini tadi, nggak ada yang lain. Karena sebenarnya mau menyerukan, mana para nabi Allah yang tidak mati, aku tidak tahu. Tolong ini, gitu.
Itu sebenarnya. Kalau jin dan manusia itu nggak bisa diharapkan lagi. Sudah benar perkataan Allah. Jadi ketika sampai ke Makassar, kami mau melanjutkan ke Wentira. Wentira tadi, kata-katanya saya nggak ngerti. Hebat kali, dahsyat kali, apanya namanya itu? Mistisnya lah. Takut orang ke sana. Apa yang takuti? Tapi ya sudah, saya pun nggak ngerti. Datang aja. Ketika kami mengambil tiket bus untuk ke sana, itu saya dijumpakan dengan seseorang, yang seseorang itu belakangan sudah mau pisah, baru dia sebut siapa dia. Dibisikkannya lah kepada sayalah Khidir. Dia sebut itu, dia sebut itu, sampailah ayat ini kepada dia. Wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minun nabihi wa latansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ayat itu tadi dah diartikan sama kamu. Jadi yang mengatakan dirinya Nabi Khidir tadi, dan saya tidak perlu meragukannya, betul tidaknya itu nggak perlu, karena itu ada satu ayat, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jadi saya itu hanya karena bodoh ya beriman saja. Dia bilang dia Khidir, ya silahkan saja. Sallallahu alaihi wasallam. Namun aku sampaikan satu ayat. Kalau Nabi dah pernah dijanji Allah bahwa apa yang sama kalian tuh kitab dan hikmah, itu dari Allah. Nanti datang Rasul gitu. Allah bilang Rasul akan datang. Datang seorang Rasul, dia pasti membenarkan kalian. Nyata kan, ketika kau bilang kau Nabi Khidir, dia nggak bertanya-tanya, dia langsung beriman aja. Nggak selidik-selidik deh. Membenarkan yang pada kamu. Jadi niscaya kalian beriman dengan dia. Niscaya kalian menolongnya. Itu diingatkan. Karena Nabi pasti berkata, gitu. Jadi kan kau Nabi Khidir, ya udah. Gitu. Terima kan pernyataan ini? Ya, terima gitu. Itu artinya, ya. Bukan jumpa Nabi Khidir mau minta ini minta itu, ya. Tapi memang saya dikasihnya oleh-oleh. Saya tidak peduli dengan oleh-olehnya itu. Ada sama saya sekarang. Ada cincin satu. Udah gitu ada yang dimasukkannya ke apa saya. Terakhir yang berani bukanya Bang Sobri yang tahu apa itu, saya bilang. Iya, ini bulu perindu ini. Saya tak ngerti itu. Terserah sajalah. Saya bukan mau itu. Jadi demikian, akhirnya saya ke Wentira. Singkat cerita sajalah ya. Sampailah saya ke Wentira. Sampai saya ke Wentira, ya di sana terjadi segala sesuatunya. Ada 10 hari, akhirnya saya diusir dari sana. Akhirnya viral juga ya. Dibilang ini itu dan segala macam, minta tumbal.
Ya sudah lah, ya, udah benar semua itu. Namun disitulah saya terangkan kepada anak saya yang perempuan. Ya. Ketika itu anak saya perempuan berangkat ke Maladewa sana, Maldives. Ya. Nah, saya terangkan kepada dia 3 hal. Sebenarnya perjalanan Papa ini kalimahnya, judulnya mencari Sinta. Tapi Papa ralat menjadi menjemput Sinta. Namun akhirnya Papa ralat lagi menjadi yang ketiga, disempurnakan, yaitu menjemput cinta. Ya. Itu begini kira-kira, kalian dengar ceritanya. Bahwa Sinta itu kamu ketahui kan dalam cerita Mahabharata ya. Mahabharata. Itu pelakonnya adalah Sri Rama, Rama dan Sinta. Ya. Itu terkenal dengan percintaan mereka lah. Ya. Percintaan mereka. Tapi sebenarnya Rama itu adalah Ibrahim itu sendiri. Ini yang kamu tidak tahu. Ya. Cuma karena percintaan tidak layak sepertinya seorang nabi itu yang diceritakan. Jadi diambil kalimat yang lain, Sri Ram. Maka kalau orang India itu salawat kepada Sri Ram itu JJ. JJ Sri Ram, JJ, J itu jaya. Hidup Sri Ram. Maka ketika saya di India itu, saya terangkan juga kepada mereka siapa itu Sri Ram yang kalian puja-puja, siapa itu Brahman, siapa itu Wisnu, dan siapa itu Shiv yang kalian sangat puja. Ada dewa yang sangat mereka puja. 3 memang ya, dewanya. Tapi yang paling tinggi lah kira-kira itu Shiv. Ya, walaupun mereka tahu ya, ini satu. Nah, ini hebatnya sebenarnya kalau kalian sudah paham, kalau kita sudah paham ngerti. Ya. Nah, jadi Shu itu kalau mereka bilang Shu, kalau kita bilang Shiwa. Kalau mereka bilang Wisnu, kalau kita bilang Noh. Kalau mereka bilang Brahman, kalau kita bilang Ibrahim. Ibrahim. Nah, itu dia. Jadi dari Brahman ke Sri Ram itu sungguh mereka nggak ngerti. Tapi karena saya sampaikan kepada mereka segala sesuatunya dan memang mereka bisa mengerti itu hanya dikarenakan mereka percaya. Ya, itulah kalau udah percaya jadi ngerti rupanya. Kenapa? Mereka percayanya di mana? Mereka percayanya begini. Dibuatkan oleh Allah, saya ketika ditempatkan oleh Allah di India itu kerjaan saya ya cuma sholat, baca Quran, sholat, baca Quran. Ya. Sehingga saya bisa hafal Al-Quran itu selama saya di sana. Itu sampai khatam surah Al-A'raf. Coba kau buka nanti Al-Quran. Kalau Al-Fatihah kan surah pertama ya. Mungkin kamu juga sudah hafal. Al-Baqarah sebenarnya saya sudah hafal, tapi selalu hilang saja. Ya. Bentar hilang lagi, balik lagi ngapalnya. Ya. Itu sebenarnya dari belum nikah pun saya Al-Baqarah ini udah saya baca ini. Ali Imran
Al-Baqarah itu 286 ayat. Ali Imran itu berapa ya? 200 ayat ya. Surah keempat itu An-Nisa itu. Itu 176 berapa lupa saya. Kalian lihatlah tuh nanti. Baru kelima tuh Al-Maidah. Ini 120. Baru setelah itu yang keenam Al-An'am. Ini 200-an berapa? 176 balik ini. Baru Al-A'raf 207 berapa? 206. Nah, ini khatam nih semua. Ini saya baca dalam sholat ini. Kalau sholat nama yang sholat wajib, itu paling saya bacanya 1 ain saja. Satu ain tuh sudah banyak kali sama kamu ya. Itu sholat, waktu selesai Al-Fatihah, kalau sholat wajib, paling saya baca 1 ain. Nah, kalau 1 ain Al-Baqarah ayat 1 sampai 7 1 ain, singkat kali gitu. Tapi kalau udah ain kedua itu dari ayat 8 sampai ayat 20, udah 13 ain. Panjang itu kalau menurut kalian mungkin. Dan saya pun gitu juga dulu, panjang. Itu kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunat itu nanti 1 rakaat saja itu minimal 5 ain saya baca. Tapi karena sudah lancar, itu akhirnya saya membaca dalam 1 rakaat itu setelah sholat tuh, setelah Al-Fatihah itu 1 juz. Ngerti? Tahu kau berapa lama itu sholatnya? Maka bengkak kakiku sampai sekarang. Berjalan pun payah. Semalam ku paksa lagi baca itu. Seperti itu rupanya. Itu dibuatkan Allah. Bukan karena hebatnya aku. Karena kalau hebatnya aku punya nafsu yang nafsuku menginginkan aku buat lagi itu di sini. Ternyata nggak mampu. Yang mampu hanya sebatas 5 ain. Itu pun udah ngampun-ngampun. Masuk rumah sakit tadi malam. Sebentar masuk, kita suruh infus supaya mungkin malam ini bisa kemari. Inilah hasilnya, sudah bisa, ya baguslah ya. Itu dibuatkan oleh Allah seperti itu. Sehingga itu orang-orang India itu yang agamanya bukan Islam menyebut saya itu direct ke Tuhan. Direct itu artinya langsung. Inilah orang yang langsung ke Tuhan. Orang India tuh ada juga yang Islam, nggak banyak. Ada juga di sana. Jadi yang Islam tuh mengatakan, oh iya kami ini Islam, semuanya direct. Langsung di-cut mereka saja, enggak. Kalian nggak direct. Yang direct itu yang itu. Menunjuk ke arah saya. Maka setiap apa yang saya sampaikan itu mereka dengar. Itulah saya bilang tadi, mereka percaya. Padahal tentang Sri Ram itu mereka yang tahu. Tentang Brahman itu mereka yang tahu karena agama mereka. Aku tak tahu sama sekali. Gitu. Maka ketika nanti aku sampaikan sesuatu yang di luar yang ketahui mereka selama ini, tetap akhirnya mereka mau nerima gitu. Seperti contoh itu tadi, bisa pula Sri Ram itu Ibrahim, Brahman itu juga Ibrahim. Gimana nih gitu. Sehingga pernah saya dengar mereka berdiskusi. Diskusinya itu karena mereka percaya diskusi membenarkan dalam artian, oh maksud Sri Ram yang dibilang Brahman tuh ini begini gitu. Jadi kalau boleh saya mengatakan gini, Sri Ram tuh sebagai oknumnya, Brahman itu adalah selaku wadahnya gitu. Gitulah kira-kira mereka mendiskusikan itu. Itulah rupanya kalau sudah percaya gitu. Padahal sama sekali yang saya sampaikan itu enggak seperti itu pelajaran mereka. Satu lagi hal yang mereka bisa percaya. Saya bilang Sri Ram karena itu Ibrahim, itu bukan satu istrinya. Langsung satu orang katakan, enggak, dia satu. Iya, itu dari nenek moyangmu. Itu ku katakan.
ini yang dari Tuhanku. Ketika ku bilang dari Tuhanku, mereka diam. Barulah saya terangkan. Bagi mereka, nama istri Sri Ram siapa? Rama dan Sinta ya. Itu Indonesia yang bilang Sinta. Mereka bilang Sita. Nggak ada N-nya. T dua-dua. Sita. Saya terangkan ya, bahwa Sri Ram itu punya 3 istri, gitu. Di Islam dia nggak ngerti nih, masakan kalian, gitu. Jadi di Islam para istri itu disebut siti. 3 siti inilah yang disebut sita, saya bilang. Nah, bagaimana mereka mencernanya sehingga mereka mengerti? Padahal mereka taunya ini satu. Nggak ada yang bisa bilang 3. Akhirnya yang terdengar kita apa? Barulah mereka mengerti bahwa nanti Sita yang diceritakan nanti setengahnya bagi mereka ya, itu adalah seorang bangsawan. Tapi nanti satu ketika Sita yang diceritakan itu adalah seorang yang sangat hina. Nah, jadi mereka seperti itu. Oh, barulah saya bilang ya, yang namanya Siti Sarah itu dari bangsawan. Yang namanya Siti Hajar itulah yang dari pembantu, jongos. Jongosnya si Keturah. Siti Keturah itu memang sengajalah ya manusia ini untuk menghilangkannya. Bisa katakan Siti Keturah itu adalah seorang gundi. Maka tidak pantas seorang Nabiullah beristrikan gundi. Itu hanya untuk menghilangkan keturunan yang satu lagi. Dah, insya Allah kita lanjutkan yang itu. Saya hanya menceritakan tentang ini dulu sampai di sini. Jadi demikianlah mereka ya. Orang-orang India itu malah percaya. Cuma saya bilang kalau percaya keluar nanti kalian silakan sunat. Rupanya sunat bahasa sana. Sunat nggak perlu dibahasakan mana-mana. Itu memang takut kali mereka rupanya. Demikian ya. Saya jeda dulu. Saya mau minum dulu, boleh ya? Siapa yang udah ngantuk, kok pulang silakan ya. Tadi mau sampaikan dong. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi itu saya terangkan kepada Syifa ketika itu bahwa ini judulnya Menjemput Cinta. Ya. Itu kira-kira bulan berapa ya? Saya menjemput cinta itu. Yang saya berangkat ke Wentira. Ingat kalian? Saya lupa lah ya. Oh, sebelum puasa itu. Karena puasa saya pulang ya. Atau Lebaran saya pulang. Puasa ya, Ramadan saya pulang. Bulan 3 ya. Nah, gitulah kira-kira. Akhirnya dari Wentira saya lanjutkan lagi ke apa itu? Apa sih namanya? Yang di Kalimantan. Pulau Laut itu. Jadi artinya dari bukit ke bukit lah ya. Yang tempat yang sangat ditakuti mereka ya kami datang ya biasa-biasa aja. Tinggal seru kan aja ya.
Kalau nyerukan ke manusia udah ngerti dah. Mereka menolak karena mereka mengatakan kami bersaksi atas diri kami sendiri. Itu telah benar perkataan Allah. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi penjemputan cinta itu dimulai dari situ. Itu dimulai dari situ. Ya. Dimulai dari mulai tahu selangkah demi selangkah, tahu kemana mau maksud Sidratul Muntaha, gitu ya, sampailah akhirnya ujung pandang, sampai akhirnya wattin wazaitun, demikianlah seterusnya. Udah sampai di situ. Sekarang nih barulah yang saya ceritakan pada khutbah Jumat yang lalu, itu tentang penciptaan Adam. Ya. Adam itu diciptakan oleh Allah, ada tujuannya untuk dijadikan pemimpin di muka bumi. Ya, untuk dijadikan pemimpin di muka bumi. Bukan di dalam surga. Jadi Allah berbuat dengan sekehendak Dia. Bagaimana menjadikan si Adam itu jadi pemimpin di muka bumi. Ya. Jadi dengan demikian itulah didatangkanlah kepada si Adam itu setan. Nanti ayatnya pun sudah dibuatkan Tuhan dan pernah disampaikan kepada kamu bahwa Rasul itu kalaupun punya keinginan akan masuk dalam keinginan itu setan. Jadi bukan untuk menggoda-goda setan, bukan. Bukan untuk menggoda-goda si Rasul. Kalaupun goda, ya apa boleh buat. Dia soknya nipu, tapi dia sedang tertipu, itu setan. Jadi kalau ada setan mau menggoda, mau menipu Rasul, yakinlah kau yang jelas tertipu adalah si setan. Jadi akhirnya turun ke muka bumi. Karena memang mau dijadikan di muka bumi. Jadi bagaimana supaya turun ke muka bumi? Ya dijadikan dah setan untuk itu. Untuk dia turun ke muka bumi. Gitu. Jadi ngerti kamu nanti, oh ini rupanya Rasul punya keinginan masuk setan. Ketika masuk setan, jadi buruk dia. Oh enggak. Orang memang mau dijadikan pemimpin di muka bumi. Mudah-mudahan kamu paham ya. Kalaupun tak paham, pada malam ini insya Allah jalankan saja perintah Allah. Nanti ngerti kamu. Diturunkan ya, Adam dengan Hawa. Satu di barat, satu di timur, gitu. Ya. Jadi saya mengerti sekarang, gitu. Mengerti bukan ceritanya. Kalau ceritanya ya seperti ini, bahwa Adam diturunkan itu di sebelah barat. Turunlah kalian berdua gitu. Itu aja. Nggak ada satu di barat, satu di timur gitu, nggak ada. Cuma dari cerita gitu. Tapi dari cerita yang mereka ceritakan itu aku membenarkan. Dikarenakan apa? Itu kulaksanakan. Terlaksanakan oleh aku gitu. Terlaksana untuk menunjukkan bukan kusengaja. Ini kehendak Tuhan. Diletakkannya aku di barat. Mana barat? Itu India yang kalian ketahui itu disebut Mahabharat. Barat itu artinya India. Jadi paling barat, Maha itu paling, sangat, bersangatan. Aku ditaruh paling barat, aku pikir paling barat kalau dari kita ini yang paling barat ya dia apa sana lah, di Amerika. Karena 12 jam beda waktunya. Rupanya yang paling barat itu India. Lebih tepatnya di Pulau Andaman. Ya. Kalau menurut peta nggak jauh ya. Kalau kalian nanti tahu film Krishna, dia menyusun batu-batu di sungai. Batu sungai itu jajaran pulau dari Andaman tuh sampai ke Papua. Tapi mereka nggak tahu itu.
Ini kalian aja tahu karena aku kasih tahu, dan aku dari Tuhanku. Untuk jalan si Krishna. Itu yang membantu itu monyet. Geli saya mendengar mengingat film Little Krishna itu. Jadi satu di barat, siapa? Si Adam. Kenapa saya tahu ya orang pelakunya aku? Siapa di timur? Itu si Hawa. Kenapa kau tahu? Iya, karena memang pelakunya aku. Ya. Jadi penjemputan tuh mulainya dari situ. Jemput. Nggak tahu sih semua ajarannya. Ya. Sudah terus saja dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Ya. Sampailah pada kemarin sajalah saya bilang ya, kemarinnya bukan arti 2 hari yang lalu, ada mungkin sebulan yang lalu ya. Saya itu diperintah untuk ke Jawa. Tapi jangan tahu siapa-siapa. Ya udah, segitu perintahnya saya jalankan saja. Dengan segala pemaksaan Tuhan, karena aku ini juga kalau nggak dipaksa Tuhan, nggak enak-enak gitu aja gitu. Sama dulu gitu, Iqra, bacakan, Bir. Yang jawabannya ya kalian tahulah jawabannya kan, Iqra ma'ana biqari. Apa yang nggak aku baca gitu artinya dulu. Kalau saya ya seperti itu juga, apa yang mau aku bacakan? Al-Qur'annya orang tuh belum tahu. Ma'ana biqari ada lagi arti yang saya buatkan. Aku nggak pandai baca. Apa yang mau aku bacakan? Dan berbagai macam penolakan sebenarnya. Penolakan itu dikarenakan ya kita nggak pede. Kok kita bacakan ini gimana nanti? Mereka pun tahu kalau Al-Quran rupanya nggak kayak gitu setelah kita sampaikan. Lain bacaan mereka dengan kita. Kita ini membacakannya itu, Rasul itu membacakan sesuai tartil namanya. Tartil mereka yang lebih tahu. Tartil itu tersusun gitu. Jadi mereka susun, pikirnya susunan seperti itu. Tersusun itu ya nanti Allah sendiri yang nyusunnya, ini ayatnya gitu. Jalankan gitu. Kalau mereka enggak menjalankan itu di sekolah itu, ada ruangan di situ. Oh bukan seperti itu rupanya, makalah ada istilah dari saya, ini Al-Quran yang datang kepadaku dari Allah, bukan yang dari sekolah. Kalau dari sekolah sesuai dengan silabus engkau. Silabusnya gini, ini pelajari dulu. Kalau yang dari Tuhan enggak, sampaikan aja ayat kuning. Jadi demikian. Jadi atas segala sesuatu pemaksaan Tuhan, saya pun berangkat lah. Berangkat saya jalan kaki. Pakai jubah ini lah saya. Rambut panjang ya. Tapi saya sisir rapi memang. Ya. Yang putih-putih tak ada lagi. Sudah dibabat semua oleh yang ngapain saya. Jalan kaki saja. Jumpa masjid, saya sholat. Ya. Sengaja saya tidurkan di situ, kena tegur. Pak, nggak bisa baca tuh Pak.
tidak boleh tidur. Saya langsung aja berdiri, saya tak peduli dengan cakap itu. Terima kasih, saya bilang. Saya pun berangkat. Setiap masjid saya masuki. Nah, tapi karena capek kaki itu, di masjid yang lain saya kusuk-kusuk lama, karena berdirinya pun tanggung lama sholat sunatnya. Jalannya saja sudah capek, berdirinya lagi. Nah, udah akhirnya selesai itu. Dengan alasan, Pak, belakang sedikit Pak, saya mau ngapain? Oh ya terima kasih, saya pun berangkat lagi. Sibalah saya pada satu masjid, yang masjid itu saya memang suka. Yang mana kira-kira yang suka saya tuh? Itu tak berpintu. Masjid tak berpintu saya suka. Jadi saya di situ permisi saya untuk iktikaf di masjid itu. Ya silakan Pak. Saya ceritakan lagi iktikaf itu apa. Iktikaf itu bukan hanya sekedar saya sholat 2 rakaat langsung cabut berangkat. Iktikaf itu saya sholat di sini beribadah, capek saya tidur di sini, boleh? Boleh ya? Ini masjid baru benar. Masjid keren mana? Ada masjid lain sini? Tak boleh tidur dalam tuh ya? Itu masjid kau punya. Kalau masjid Allah, orang beribadah di situ. Sampai ngantuk-ngantuk, tidur juga di situ. Asalkan jangan buang hajat aja ke situ, buang hajat ada sediakan WC-nya. Toiletnya ada. Makan minum silakanlah di terasnya. Karena nampaknya masjid mereka di sini itu mungkin ini sindiran saya, mungkin lebih baik daripada Masjidil Haram. Karena ketika saya di Masjidil Haram, saya juga iktikaf di sana. Ya. Nanti bergelimpangan juga, boleh tengok ada orang tiduran di sana. Ya. Karena orang juga ingin mendapatkan pahala yang dikatakan pahala itu. Tapi di tempat kalian ini banyak masjid itu tutup semua ya. Ya banyak hartanya. Jadi disitulah saya iktikaf, ya ketahuan, ya cuman namanya jalan kaki, mau ke Jawa pula. Mau ke Jawa jalan kaki berapa lama? Kok tanya Google berapa lama? Apa mungkin saya bisa bersembunyi dari kalian? Sementara HP ada, apa ada. Jadi singkat cerita, ketahuan, ya gak bisa lah. Saya terus didampingi. Sampai-sampai Jenong itu nggak mau. Dia mau juga ikut sama saya. Mau kemana? Mau ke Jawa, ya mau ke Jawa. Bawa aja mobil. Walaupun orangnya belum minta izin sama orangnya. Ya sudah, akhirnya kami berangkat. Singkat cerita saja, sampai ke Pulau Jawa. Sebelumnya begini, karena saya pun ke Jawa kemananya itu nggak tahu gitu. Cuma perintahnya saja suruh ke Jawa. Nggak tahunya ada seseorang saudaramu namanya Daru Qutni, mungkin kamu masih tahu. Itu mintakan sama Zainullah supaya dia menghubungi saya untuk mengetahui nomor saya. Jadi Zainullah minta izin sama saya. Jadi saya bilang sama Zainullah ketika itu, kalau Daru Qutninya ngapain minta nomor saya, biar saya aja menjumpai dia. Dikarenakan saya punya kendaraan roda 4. Gitu. Ternyata jawaban si Zainullah, Daru tidak di sini, Daru di Jawa Tengah. Kalau udah di Jawa Tengah, kasih aja lah nomor saya itu. Apa ndaknya? Dia tak mau bilang sama saya, karena ini rahasia. Udah kaji rahasia, ada bahaya ya. Saya nggak ngerti itu. Dan mungkin orang kejawen ngerti dia, ya terserahlah. Saya sangat memuliakan ilmu Allah.
karena ilmu Allah sangat luas. Jadi setelah dikasih Zainul, memang ada yang di chattingnya saya. Itu bentuk chattingannya map. Map di situ ada titik koordinat. Buminya ada titik koordinatnya. Yang dikasihnya lintang selatannya 7 derajat 49 menit 21,6 detik. Itu lintang selatannya. Bujur timurnya 110 derajat 40 menit 9,8 detik. Itulah titik koordinatnya. Itu saya tanyakan kepada Zainul kembali. Nol, kau ngerti ini, Nol? Dia jawab, tak ngerti. Saya bilang sama Zainul, pengertian saya, Nol, boleh saja salah. Ini aku disuruh ke sana, padahal aku memang mau ke sana, memang diperintahkan Tuhan, tapi aku tak tahu kemana. Jadi ini hanya perintah Tuhanku aja nih. Mungkin melalui si Darukut nih. Dan si Zainul pun ada diwasiatkan oleh Al-Quddus. Bagusnya gurumu itu ke Jawa, jumpai sambar nyowo. Ya, saya nggak ngerti-ngerti, tapi ilmu Allah sangat luas. Saya tidak mau mengatakan ini itu. Ya sudah, kami pun jalan sampai ke sana. Ada satu masjid yang saya suka karena tahu pintu juga. Ya, tahu pintu itu mungkin belum jadi. Nanti bentar lagi mungkin gue pintu ini tuh. Nah, itu Zainul saya suruh pergi aja Nul dari sini. Udah tinggalkan aku di sini. Insya Allah aku nanti akan naik lagi ke gunung sana. Ya. Itu dengan jalan kaki saja. Demikian. Jadi di sana saya pun sudah selesai. Yang tetap sholat itu memang sakit kaki, betul. Padahal cuma 5 ain saja, belum sampai 1 juz. Kalau di India sudah saya selesaikan 1 juz 1 rakaat. Itu bacaannya sampai surah Al-A'raf, nanti balik lagi ke Al-Baqarah. Nggak taunya tengah malam, singkat aja cerita ini, itu ada yang ngebel saya. Yang ngebel saya itu singkat cerita sajalah. Saya tinggal pertanyakan. Saya minta VC, akhirnya dia mau, karena memastikan siapa kau yang ngebel aku ini. Akhirnya ketika itu saya tanya, mau pulang? Dia bilang mau. Kalau mau pulang, ya silakan. Biar diselesaikan bagaimana caranya. Gitu. Alhamdulillah, karena beritanya mau pulang, bagus, silahkan. Tapi saya tetap lanjutkan perjalanan saya. Jumpalah sambernya yang dibilang Al-Quddus. Ya sudahlah, itu entah apa artinya, terserah, saya tidak mengerti. Yang jelasnya saya dengan judul Menjemput Cinta, ya alhamdulillah sudah dijemput. Yang namanya sudah saya kasih dengan nama Jihan Maryam. Kalau nama lamanya sudah ada kuburannya situ. Itu tosah kesebut-sebut lagi. Kalau kamu mau nengok Jihan Maryam itu nanti itu di surah Ali Imran. Apa arti jihan itu? Seorang yang terkemuka fit dunia wal akhirah,
di dunia maupun di akhirah, wal muqarrabin, dan orang yang didekatkan. Lanjutan ayat nanti, wa yukallimun nasa fil mahdi, dan berbicara kepada manusia ini pada mahdi. Maka kepada kamu tidak usah ada sangka buruk terhadap Maryam. Dia bukan seorang pezinah. Tak usah kalian beda-bedakan antara Siti Sarah, Siti Hajar, maupun Siti Keturah. Ya. Yang manapun itu istriku. Ya. Tak usah kamu seperti pernyataan Allah kepada Isa. Idh qala Allahu ya Isa a'anta. Ketika Allah berkata kepada Isa, apakah kamu? Qulta linnas. A'anta qulta linnas. Apakah kamu mengatakan kepada manusia ini bahwa kau dan ibumu dua Tuhan selain aku? Jadi tidak usah memuji-muji makmu. Cuma kau disuruh mengabdi sama makmu. Siapa lagi? Makmu. Siapa lagi? Makmu. Siapa lagi? Ah, udahlah ayahmu. Ya. Gara-gara kau memuji makmu, maka kau katakan setelah Isa anak Maryam itu nggak ada lagi keturunannya. Ya. Akhirnya kau jadikan nanti Isa anak Maryam sebagai anak Tuhan, terakhir jadi Tuhan. Begitu juga. Padahal Allah itu punya cara yang kalian selalu tidak tahu itu. Ada lagi keturunan Ibrahim itu selain dari Siti Sarah. Itu ada yang dari Siti Hajar. Itu Ismail namanya. Alaihi wa alaihi salam. Nah, yang dari Ismail inilah bangsa Arab. Yang dari Siti Hajar inilah yang disebut dari bangsa Israel. Yang dari Ismail nanti itu pun dibilang orang nggak ada lagi keturunannya. Karena Nabi Muhammad nggak ada keturunannya yang membawakan gen dia. Karena yang laki-laki wafat sebelum lagi balil. Yang ada yang anak perempuan. Itu Fatimah. Fatimah itu anaknya, itu keturunan Ali bin Abi Thalib, bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sibuk juga orang tuh mengatakan tidak ada lagi setelah ini. Sama ketika Isa, karena nggak ada anaknya, nggak ada lagi, ini anak Tuhan bah ini. Dulu anak Tuhan, sekarang jadi